ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah, segalanya. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi malam hari ini. Come on, come on, come on, come on, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami terlalu yakin. Bersama-sama. Berikan sorak-sorai validasi malam hari ini. Come on. Nyanyi bareng-bareng lagi. Ku menyembah asik dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, hampiri, yes, tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, katakan kekuatanku, yes, kekuatanku bagi nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Come on. Bersama-sama. Give me 1, 2, 3. Ku yakin, yes. Yes, Lord. Kami yakin, ini yang kami percaya, kemenangan terjadi sekali lagi. Ku yakin, yes. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, segenap. Shalom Jemaat GMS Surabaya yang saya cintai. Sungguh sebuah kesempatan berharga untuk bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua. Sekalipun kita terpisah oleh jarak, tapi hati kami bersatu di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan Yesus hadir dan bertahta atas setiap pujian dan yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua terlibat dan antusias dalam mengikuti ibadah online ini. Selamat beribadah dan mengalami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, dengan satu suara kata
Kami terlalu yakin. Come on, sing. Semua nyanyikan bersama-sama dengan sepakat katakan ku yakin. Yes, 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 yes. Ketakutan dihancurkan malam hari ini. Kekhawatiran dihancurkan malam hari ini. Amin, amin. Sekali lagi. Only drums, everybody come on sing it out. Ku yakin. Semua tepuk tangan sama-sama. Only drums, terus, come on, come on. Yang percaya sekali lagi, only drums, everybody come on, come on, come on. Ku yakin, come on. Everybody come on. Sorakan, sorakan, sorakan. Sekali lagi, ku yakin, yeah. Kami terlalu yakin. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Yes, yes. Kelepasan, terjadi di sini. Berikan sorak-sorak mari dahsyat. Sekali lagi, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini, semua katamu tinggi-tinggi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Katakan Engkau mulia, ajaib. Yes, ku kagum akan Engkau.
sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya Kau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji. Sungguh besar Kau. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau besar. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kami tahu Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan hadirat-Mu. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari sekali lagi katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan
Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Kau berikan kami kemenangan yang banyak. Karena kami tahu kami mempunyai Allah yang dahsyat. Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku yakin kami merasakan hadirat-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari sekali lagi katakan, kami yakin Kau ada tempat ini Tuhan. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Oh, ku yakin Tuhan Kau nyata di sini, kemenangan kami terima hari ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kami yakin dan percaya Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi kita akan berkata, Tuhan Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Oh, terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan. taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Nyanyikan haleluya. Kami mau bersorak. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bersama nyanyikan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelut. Oh, mari terima. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai. yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita. Penuhiku. Mari lebih tinggi lagi nyanyikan haleluya. Haleluya, Tuhan ada. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak. Oh, sukacita penuhiku. Oh, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak buat Allah kita yang dahsyat. Come on. Come on, katakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Sekali lagi, come on. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang baru, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan, timbunlah tanah yang baru, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Mari katakan buat Allah kita yang dahsyat. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Come on. Ratakan tanah bergelombang, timbullah
tanah yang berulang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah, timbullah tanah yang baru, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari semuanya bagi-bagi bersama-sama. Kita mau katakan Alkitab dahsyat. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Mari katakan sama-sama. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari tepuk tangan sama-sama buat Allah yang perkasa. Haleluya. Ini kami Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar. Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Wow! 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 Mari beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara bisa kembali duduk. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat yang dikasihi Tuhan dan tentunya jemaat yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, sungguh buat saya senang sekali bisa berkumpul, beribadah bersama-sama walaupun di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia sumber pengharapan kita, Dia sumber kekuatan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga, ya. Dan hari ini kalau boleh saya menyambut sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, sungguh kita saudara semua adalah orang-orang yang luar biasa. Begitu juga orang yang mengikuti via online
bisa mengikuti melalui Church at Home, gereja di rumah Anda. Apa yang kami alami di tempat ini, sukacita, hadirat Tuhan yang indah, hadirat Tuhan yang manis, hal yang sama dapat Anda alami dimanapun Anda beribadah. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetap ikuti ibadah ini sampai selesai. Saya percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang doa puasa. Seperti yang telah diumumkan minggu lalu, besok seluruh gereja Mawar Syaron Surabaya akan mulai berpuasa. Ya, berpuasa mulai besok hari Senin tanggal 30 Maret sampai Sabtu 11 April 2020. Dengan pokok-pokok doa harian, Bapak Ibu bisa melihat nanti setiap hari di akun Instagram GMS SBY. Ya, saya ulangi, di akun Instagram @GMSSBY ataupun di Vesel Warta Gereja Mawar Syaron. Ya, nah sekarang mari kita dengarkan seruan gembala kita dari Pastor Yusuf Sutanto. Kita lihat tayangan berikut ini. Shalom. Sesuai tema tahun 2020, Purified for Growth, yang sedang kita jalani dan juga meresponi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Saya mengajak seluruh jemaat GMS Surabaya untuk doa puasa bersama. Puasa akan dimulai besok, hari Senin tanggal 30 Maret, sampai hari Sabtu tanggal 11 April. Selama berpuasa, kita akan berdoa syafaat untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan atas keluarga, gereja, dan bangsa, dan apapun yang sedang dan akan terjadi. Namun lebih dari itu, berpuasa akan menolong kita untuk lebih fokus pada Tuhan dan mengalahkan kedagingan, sehingga kita semakin dimurnikan dan bertumbuh. Selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Berikutnya Paskah kita dengan tema This is Love. Saudara yang terkasih, datanglah kepada undangan kasih Yesus yang memberikan kehidupan dan kelimpahan bagi kita. Ikuti Paskah Gereja Mawar Syaron Surabaya hari Minggu 12 April 2020, dan tentunya ajak rekan keluarga Anda untuk mengalami kasih Allah di dalam ibadah ini. Berikutnya Connect Group. Connect Group adalah tempat penggembalaan di Gereja Mawar Syaron, dan tentunya peran Connect Group sangatlah penting, apalagi di masa-masa seperti ini, untuk bisa saling menguatkan di antara kita dan bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Seperti hashtag kita yang hari-hari terakhir ini, because we care. Ya, kami arahkan pertemuan CG dilakukan secara online, dan inilah saatnya kita belajar untuk menggunakan aplikasi komunikasi pertemuan secara online. Ya, sekalipun tidak bisa berjumpa secara langsung bertatap muka, kami arahkan agar setiap member CG tetap terhubung, tetap terkonek satu dengan yang lainnya. Amin. Melalui aplikasi online yang sudah disepakati bersama-sama. Ya, mungkin sebagian dari kita sudah tahu karena 1-2 hari ini semua sudah pada download semua, terutama Zoom sama Google Hangout itu ya. Nah, bagi saudara yang mungkin yang belum bergabung di dalam Connect Group, ya, bagi yang mungkin nonton via online, Church at Home ya. Belum gabung, Anda bisa menghubungi WA Center Connect Group di nomor 085 60 60 90 200. Saya ulangi sekali lagi, 085 60 60 90 200. Nah, yang terakhir, memberikan persembahan adalah salah satu bentuk ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kami rindu memfasilitasi Anda agar dapat tetap memberikan persembahan yang terbaik tentunya kepada Tuhan kita. Ya, Anda dapat memberikan persembahan mingguan, diakonia dan misi dan perpuluhan Anda ke nomor rekening BCA Veteran 010 049 7000. Saya ulangi sekali lagi, untuk persembahan mingguan, misi, diakonia dan persepuluhan ke nomor rekening BCA Veteran 010 049 7000. Dan juga Anda yang mau mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja bisa juga mentransfer ke BCA Veteran dengan nomor rekening 010 898 4000. Saya ulangi sekali lagi ya. Yang untuk mengambil bagian di dalam pembangunan gereja Mawar Syaron, BCA Veteran 010 898 4000
kosong-kosong. Nah, ini juga selain itu agar lebih praktis dan memudahkan, Anda pun dapat memberikan persembahan menggunakan aplikasi yang ada di HP atau di gadget Anda masing-masing. Ya, saya percaya semua pasti sudah banyak yang punya OVO, GoPay, Dana atau dan lain sebagainya. Ya, melalui scan barcode QRIS yang ada di pengumuman ini. Ya, itu barcode-nya. Mungkin di Vessel juga ada. Nanti bisa ya seperti kalau Bapak Ibu Saudara bayar pakai OVO, di scan itu barcode-nya ya, mungkin seperti itu mudah. Nah, itu kemudian kita tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, tentunya dengan sukacita dan ucapan syukur. Ya, saya ajak kita Bapak Ibu bisa tundukkan kepala, kita berdoa, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Biar ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami melimpah dengan sungguh-sungguh segala kebaikan-Mu yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, sore hari ini Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Bukan karena jumlah atau nominal yang kami berikan Tuhan, tapi apa yang kami berikan sungguh keluar dari hati yang terdalam, oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami siap memberi Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Tuhan, oh Tuhan. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Oh, kekuatan Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
bersamamu, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu Tuhan. Teguhkan kami. Haleluya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Oh, ucapkan satu dua kata dengan iman saat ini. Kami percaya pada-Mu. Engkau Tuhan yang setia. Oh Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena tiada apapun jarak atau keadaan atau manusia atau bahkan roh-roh yang di udara yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kami sangat merasakan hadirat-Mu di tempat ini, dan kami tahu bahwa untuk setiap daripada kami di tempat ini dan juga setiap daripada jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami pada saat ini, di rumah mereka masing-masing, hadirat-Mu juga ada di sana. Tuhan, kami tidak datang kepadamu karena kami layak. Kami datang kepadamu karena kami disayangi oleh Engkau. Kami datang kepadamu karena kami percaya bahwa Engkau mempedulikan kami, dan bahkan Engkau sangat rindu kami masuk hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat kami terkumpul di tempat ini, kami tahu Engkau mempunyai satu tujuan dan satu tujuan saja, yaitu Engkau ingin mengungkapkan isi hati-Mu dan menguatkan kami dan membuat kami lebih daripada pemenang. Sehingga kami benar-benar tahu Tuhan Allah apa dan seperti apa yang kami sembah. Dan saat ini Roh Kudus berbicaralah pada kami, hati kami siapkan mendengar Tuhan. Baik kami di tempat ini maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami berada saat ini yang sedang live streaming bersama dengan kami tahu Engkau ada di sana juga.
Bekerjalah dengan bebas Roh Kudus. Sama seperti hadirat-Mu kami rasakan di tempat ini dengan sangat indah. Biarlah Engkau juga hadir dengan luar biasa di tempat jemaat-Mu berada. Kami percaya Tuhan, firman ini akan berguna bagi kami. Kami terima dengan hati terbuka di dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Dia mengatakan, beri tepuk tangan pada Tuhan semuanya. Terima kasih praise and worship. Dari awal saat kita mulai menyembah, saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Silakan duduk semuanya. Dan saya sangat-sangat percaya bahwa saat 2-3 orang berkumpul dalam hadirat Tuhan, Dia ada. Oleh karena itu, greetings bagi Anda, church at home. Gereja Tuhan tidak pernah tutup, karena di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, kuasanya yang sempurna, kuasa yang ada dalam Kristus juga bekerja di mana Anda berada. Oleh karena itu saat ini jika Anda datang dengan hati yang haus dan Anda mengajak teman-teman Anda bahkan, atau ingatkan teman-teman Anda jika mereka sangat rindu akan jamahan Tuhan untuk segera join us on this live streaming, untuk benar-benar saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dan Tuhan ingin menguatkan Anda. Pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya bagi Anda hari ini sangat-sangat penting. Sebab hari-hari ini kita semuanya sedang mencari pegangan. Banyak orang yang sangat akan kehilangan sesuatu yang mereka andalkan. Banyak orang yang hari ini hidupnya dikelilingi juga oleh orang-orang yang tidak lagi dapat melihat kebaikan, tidak dapat melihat apakah Tuhan bekerja dalam hidup mereka atau Tuhan ada atau tidak. Bahkan banyak yang sedang tidak mengerti, kebingungan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dengan keadaan coronavirus dan keadaan ekonomi yang mengalami suatu tekanan oleh karena virus itu, dan begitu banyak hal yang secara terus-menerus dan secara cascading menimpa kehidupan kita. Apa yang kita pikir ada di tempat yang jauh, yang tidak ada hubungannya dengan kita, sampai hari ini ternyata juga tiba di depan pintu kita, bahkan mempengaruhi hidup kita secara pribadi. Banyak yang sedang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Banyak yang sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Banyak yang sedang mengalami masalah ekonomi, banyak yang sedang mengalami struggle dalam usahanya, banyak yang sedang juga bingung apa yang harus dilakukan, banyak yang juga merasa kenapa saya harus tinggal di rumah, banyak yang kebingungan melihat saudara-saudaranya sedang mengalami kesakitan, banyak yang penuh dengan tekanan hari ini. Dan perasaan seperti yang Anda rasakan, dan banyak orang rasakan pada hari ini, sebenarnya juga dialami oleh sekelompok manusia, yaitu umat Israel di tengah-tengah padang gurun yang dicatat di dalam kitab Bilangan pasal 20. Mari kita mulai membacanya bersama untuk melihat apa yang Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah keadaan seperti itu. Di kitab Bilangan, mari kita buka di pasal 20. Kita akan baca daripada ayat 1 sampai 12, tapi saya akan baca perikop per perikop. Kita akan mulai dengan Bilangan pasal 20, ayat 1 sampai kepada ayat 4. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, yaitu umat yang keluar dari Mesir, tapi ini adalah generasi kedua, yaitu generasi yang telah 40 tahun mengembara di padang gurun. Dan mereka sampai ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Ayat 2. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Ayat 3. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Dan mereka katakan pada Musa, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di sini. 40 tahun pengembaraan umat Israel. Dan pada tahun ke-40 umat Israel yang sama datang kepada Musa. Namun umat Israel yang datang kepada Musa bukanlah generasi pertama yang meninggalkan Mesir. Mereka adalah generasi muda yang lahir di padang gurun. Bahkan mereka tidak kenal Tuhan yang memimpin orang Israel dengan hebat keluar dari Mesir. Mereka tidak mengingat tulah-tulah
dialami oleh orang Mesir pada saat mereka menolak untuk melepaskan orang Israel. Mereka bahkan kemungkinan besar tidak mengingat pada waktu Laut Merah terbelah. Mereka tidak mengingat bagaimana Tuhan menurunkan 10 hukum. Mereka tidak mengingat dan tidak mengenal bagaimana luar biasanya Tuhan yang selalu melindungi umat Israel. Oleh karena itu saat orang-orang Israel generasi baru ini merasa haus, merasa memerlukan air, mereka berlaku seolah-olah mereka adalah orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Bahkan mereka menuntut Musa dan Harun, mereka menuntut sesama manusia untuk memberikan mereka solusi. Seakan-akan perbuatan manusialah yang membuat mereka mengalami masalah itu. Dan sama seperti orang Israel yang kehausan di tengah padang gurun pada saat itu. Hari-hari ini banyak orang, banyak daripada kita yang sedang berada dalam kondisi yang sangat haus juga. Kita sangat-sangat membutuhkan. Banyak yang membutuhkan bantuan, keuangan, banyak yang sedang membutuhkan penyembuhan fisik karena mengalami kesakitan. Klinik daripada Yayasan Sentuhan Kasih Bangsa yang melayani bersama Gereja Mawar Sharon sejak hari pertama diumumkan tentang coronavirus dibanjiri oleh orang-orang yang mengaku mengalami sakit panas dan batuk-batuk. Sehingga banyak sekali orang yang hari ini turut merasa ketakutan oleh karena simptom-simptom yang mereka pikir adalah virus itu. Banyak juga orang yang memerlukan penyembuhan emosional. Banyak orang yang hari-hari ini memerlukan perasaan aman. Banyak orang yang perlu penghiburan. Hari-hari ini jika Anda adalah pelanggan daripada streaming service seperti Netflix, Anda akan lihat bahwa layanan Netflix pun hari-hari ini sangat pelan. Karena di seluruh dunia orang-orang yang sedang dikarantina perlu hiburan. Dan satu-satunya cara mendapatkan hiburan bagi mereka yang harus tinggal di dalam rumah adalah menonton televisi. Dan sebagai manusia seperti biasanya kita mencoba segala cara untuk mencari solusi, untuk mencari jawaban, untuk memuaskan apa yang kita perlukan, kehausan itu. Tapi satu hal yang banyak manusia dan bahkan banyak anak-anak Tuhan yang belum melakukan hari ini, yaitu datang kepada Tuhan. Mengapa kita belum datang kepada Tuhan? Mengapa banyak anak Tuhan yang lebih memutuskan untuk memprioritaskan mencari solusi dari sumber yang lain daripada mencari Tuhan? Karena sama seperti orang Israel yang sudah lupa kepada Tuhannya, kita juga sering salah memahami Dia. Dan bahkan banyak daripada kita yang hari ini menganggap Tuhan tidak peduli bagi kita. Pesan Tuhan bagi Anda dan bagi saya hari ini adalah janganlah berlaku seperti orang Israel dalam perjanjian lama itu, yang menghadapi masalah mereka seperti umat yang tidak punya Tuhan. Karena sebaliknya Tuhan ingin memberi Anda dan saya hari ini suatu pegangan yang membuat kita semuanya akan kuat bersama-sama dengan Dia. Karena saya tahu satu hal, Tuhan belum berhenti mengerjakan dan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Coronavirus atau tidak ada coronavirus tidak akan menghentikan Tuhan untuk melakukan kebaikan dan rencananya di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin Anda untuk menangkap itu dalam roh Anda dimanapun Anda berada saat ini. Apa yang Anda alami hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan ingin menguatkan Anda. Dan Tuhan ingin memberi Anda kunci bagaimana Anda dapat kuat bersama dengan Dia. Hal yang pertama yang Tuhan ingin lakukan supaya kita juga dapat menerima kekuatan daripada Dia. Tuhan mengingatkan, Tuhan berkata bahwa walaupun saat ini Anda belum mampu untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan, belajarlah percaya akan hati Tuhan. Saudara, jika Anda adalah seorang yang mempunyai anak sebagai seorang tua, saya rasa Anda dengan saya sama. Setiap orang tua mempunyai suatu kerinduan terbesar untuk dikenal dan dikenal dengan baik oleh anaknya. Di sebelah ranjang saya, di tempat tidur saya sebelahnya ada satu meja, ada lampu tidur, dan di meja itu ada kaca dan di bawah kaca itu ada gambar ini. Dan gambar ini adalah gambar yang dibuat oleh anak saya yang kedua bernama Kaylee pada waktu dia berumur 6 tahun. Hari ini dia sudah berumur 15 tahun. Dan waktu dia berumur 6 tahun dia menggambarkan foto ini. Dia gambarkan seorang ayah yaitu saya, Pastor Caleb, dia tulisnya tentang saya.
Dan dia menggambarkan saya dengan tersenyum dan memakai jeans kesayangan saya dan bawa HP saya sebagai Alkitab. Dan dia berkata, "Dear Daddy, thank you for all the stuff you've done." Dia bilang, "Terima kasih Daddy atas semua hal yang kau telah lakukan, all you've done for me, untuk saya. Please put this under the table next to your bed. Under the glass of that table." Ya, Daddy, terima kasih atas semua hal baik yang kau telah lakukan pada saya, dan tolong taruh gambar ini di bawah kaca, di nakas sebelah ranjangmu supaya engkau bisa lihat setiap hari. Dan itulah yang saya lakukan. Sewaktu saya persiapkan firman ini, Tuhan ingatkan saya untuk menunjukkan gambar ini supaya Tuhan mengingatkan kepada saya juga seperti hati Tuhan. Karena setiap kali seorang anak menggambarkan tentang gambar orang tuanya, sebenarnya anak itu sedang menggambarkan tentang apa ekspektasi mereka kepada orang tuanya. Dan jika ekspektasi mereka tidak dipenuhi oleh sang orang tua, maka hal itu akan menghancurkan hidup seorang anak. Dan jika orang tua di dunia ini pun mengerti akan hal itu, apalagi orang tua kita di surga, Allah Bapa kita tidak akan cross the line untuk tidak bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan untuk memperkenalkan diri sekali lagi kepada Anda dengan kata-katanya sendiri yang dia ungkapkan kepada Musa yang menulis kitab bilangan itu. Di Keluaran pasal 34 ayat 5, Musa pernah berkata, "Tuhan, tunjukkan wajahmu." Dan Tuhan bilang, "Kalau saya tunjukkan wajahku, kamu pasti akan binasa." Tapi Tuhan penuh dengan kasih, Tuhan berkata, "Musa, bersembunyilah di celah di antara dua gunung, dan pada saat saya lewat, engkau akan melihat belakang daripada pundak daripada saya, dan engkau akan mendengarkan aku memperkenalkan diriku." Dan inilah yang terjadi. Kejadian pasal 34 ayat 5. "Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan, memperkenalkan dirinya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, 'Tuhan, Tuhan.'" Ini Tuhan yang berseru, Tuhan. Ini yang Tuhan yang berseru, bukan MC, bukan orang yang digaji untuk memperkenalkan Tuhan. Ini Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya. "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dia juga adalah Tuhan yang kudus, Dia adalah Tuhan yang suci, Dia adalah Tuhan yang lebih tinggi daripada keadaan manusia dan segala ketidaksempurnaan manusia, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga keempat. Bukan kejam, tapi adil." Saudara, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita, bukanlah Tuhan yang mempunyai hati yang dipengaruhi oleh keadaan dunia. Bukanlah Tuhan dipengaruhi oleh keadaan kita bahkan atau perkataan manusia. Jika Dia telah menjadi perisai kita di hari-hari yang lewat, Dia juga akan tetap menjadi perisai kita di hari-hari ini. Dia akan terus memberikan yang terbaik, baik kita sadari maupun kita tidak sadari. Saudara, saya ingin ingatkan Anda firman Tuhan. Tuhan ingin ingatkan Anda, "You will be strong when you know your God." Engkau akan menjadi kuat pada saat engkau berusaha mengenal Tuhanmu. Ada amin, beri tepuk tangan pada Tuhan. Itu hal yang pertama yang membuat Anda kuat. Karena Dia tidak akan mengingkari siapa dirinya. Saya mau punya satu PR bagi Anda. Mungkin hari ini Anda mulai self-isolation. Dan saya berterima kasih jika Anda self-isolate atau melakukan social distancing. Karena Anda sebenarnya sedang membantu untuk meredam penyebaran daripada virus corona. Ini ada satu PR mungkin bagi Anda. Jika Anda punya waktu, dan saya percaya Anda punya waktu jika Anda social distancing. Tulislah di atas satu kertas atau satu karton yang besar. Dan taruh karton dan tulisan itu di tempat yang Anda bisa baca setiap hari, atau mungkin bahkan di screensaver atau wallpaper HP Anda. Siapa sosok Tuhan yang Anda kenal? Dan jangan lupa setiap hari beberapa kali
pandangi itu. Amin. Sama seperti saya setiap kali sebelum tidur, saya pasti lihat gambar Kaylee buat tentang Pastor Caleb yang selalu tersenyum. Jujur aja, saya tidak selalu tersenyum seperti dalam lukisan itu. Ada hari-hari saya lebih sedih daripada tersenyum. Tapi jika saya mengingat foto yang dia berikan pada saya, hati saya terhibur dan saya tahu bahwa saya harus menjaga sukacita dan saya harus selalu menunjukkan iman kesaksian bahwa I am a pastor. Bukan hanya pada gereja Mawar Sharon, tapi I am a pastor kepada anakku yang kukasihi. Dan Tuhan pun selalu mengingat. Oleh karena itu tulis tentang Tuhan yang Anda kenal. Taruh di tempat yang Anda bisa lihat. Terutama pada hari-hari ini, saya yakin Anda pasti akan sering lihat tulisan itu. Jika Tuhan ingatkan lagi yang baru, taruh lagi, tulis lagi, tulis lagi. Saya ingin tahu pada akhir 2 minggu ini, berapa banyak Anda tulis tentang Tuhan yang Anda kenal. Semakin banyak Anda tulis, semakin Anda mengalami apa yang Anda tulis. Amin. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan yang pertama. Kemudian di ayat 5 dikatakan juga seperti ini. Di dalam Bilangan pasal 20. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Orang Israelnya marah pada Musa dan Harun. Untuk membawa kami ke tempat celaka ini. Bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun gak ada. Saudara, 40 tahun telah lewat. Biasanya jika Anda berjalan atau suka traveling ke luar negeri, yang hari ini kita tidak bisa lakukan. Umpamanya jika tahun lalu Anda sempat jalan-jalan ke satu tempat, mungkin Anda jalan-jalan ke London. 1 tahun kemudian jika saya bertanya kepada Anda, banyak daripada Anda yang mungkin sudah lupa tempat-tempat spesifik di London. Atau jika Anda bahkan suka ke Bali, jika hari ini setelah lama Anda tidak ke Bali, Anda bisa lupa. Tapi orang Israel, setelah 2 generasi mereka masih ingin kembali ke Mesir. Aspirasi masa depan mereka adalah rencana yang dibuat oleh mereka dari pengalaman mereka di masa lampau di Mesir. Mereka tidak dapat melihat sesuatu yang lebih ke depan daripada apa yang mereka alami di belakang. Oleh karena itu setiap kali mereka mengalami kesalahan, keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik, mereka selalu menyalahkan Tuhan dan Musa, mengapa mereka tidak di Mesir? Dan karena mereka selalu melihat bahwa satu-satunya rencana yang dapat terjadi yang mereka inginkan adalah Mesir, mereka tidak dapat melihat rencana Tuhan untuk membawa mereka masuk ke satu tanah yang penuh dengan milk and honey, susu dan madu. Tanah yang baik yang Tuhan sebenarnya berikan kepada mereka, di mana mereka bukan budak, tapi mereka adalah orang-orang yang berkati bersama dengan Tuhan. Ketika Anda tidak tahu atau Anda tidak mengerti, tidak berarti Tuhan tidak punya rencana dalam hidup Anda. Banyak orang yang menganggap seakan-akan Tuhan tidak punya rencana. Oleh karena itu rencana terbaik mereka adalah selalu berusaha menahan apa yang telah terjadi di masa lampau. Mau kembali seperti dulu, mau kembali seperti ini. Oh, masa lampau lebih enak, masa sekarang gak enak. Ketika Anda tidak tahu atau tidak mengerti pun, Tuhan sudah punya rencana bagi Anda. Amin. Ketika di penjara Potifar, Yusuf tidak tahu bahwa Tuhan sedang mengatur banyak hal supaya satu hari Yusuf akan berada di istana Firaun. Ketika berada di penjara Filipi, Rasul Paulus tidak tahu bahwa Tuhan akan mengirim gempa bumi yang akan menyebabkan pertobatan dari sipir penjara itu. Ketika diasingkan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes tidak tahu bahwa Yesus Kristus dengan tubuh kemuliaannya akan menemui dia di sana dan memberikan kepada dia pewahyuan dan kitab terakhir dari kitab Wahyu tentang zaman akhir. Tanpa kita sadari atau kita sadari Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Ada amin tempat ini. Dan di ayat 7 pasal 20 Bilangan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 8, ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Dengan kata lain akan ada air yang banyak yang Tuhan telah planningkan, siapkan. Walau orang Israel tidak menghormati Tuhan, walaupun mereka bersungut-sungut dan mereka bertingkah seakan-akan tidak ada Tuhan, tapi Tuhan kita begitu baiknya masih mempunyai rencana bagi mereka. Bahkan saat mereka mau repot-repot berpikir,
Jika semuanya seperti ini terus tidak ada air, maka kita mau kembali ke Mesir. Bayangkan sudah muter 40 tahun. Mau berusaha untuk kembali lagi ke tempat mereka diperbudak. Rencana Tuhan jauh lebih sederhana daripada itu. Rencana Tuhan sangat tidak menyulitkan bagi orang Israel. Musa hanya perlu berkata-kata. Musa hanya perlu memerintahkan bukit batu itu keluar air, maka Tuhan akan berikan air. Saudara, hari ini jika engkau sedang berpikir bahwa Tuhan tidak punya rencana bagi engkau di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah coronavirus ini, di tengah-tengah apa yang engkau sedang alami, jangan dulu kecewa kepada Tuhan karena Dia sebenarnya sedang melakukan persiapan suatu rencana yang luar biasa bagi engkau. Dan engkau akan sangat kagum dan terkejut, ternyata rencana Tuhan begitu sederhana, tapi merubah kehidupanmu, memutarbalikkan keadaanmu. Beri tepuk tangan kepada Dia. Dan begitulah bagi kita. You will be strong when you know God has a plan for you. Engkau akan menjadi kuat pada saat engkau sadari bahwa Tuhan sebenarnya punya rencana bagi engkau. Tuhan tidak pernah akan memimpin Anda ke tempat di mana kasih karunia-Nya tidak cukup. Karena Dia selalu berkata, kasih karunia-Ku cukup bagimu. Amin. Pada saat lemah, engkau kuat. Aku akan beserta dengan engkau. Kasih karunia-Ku selalu cukup bagimu. You will be strong, saudara. When you know, saat engkau tahu bahwa Tuhan ternyata punya rencana bagimu. Engkau tidak akan selalu melihat ke belakang. Kembali ke ayat 8. Ada satu hal lagi yang Tuhan ingin ungkapkan. Di ayat 8 dikatakan sekali lagi, ambillah tongkat itu. Dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul dan katakan di depan mata mereka kepada bukit batu supaya airnya dikeluarkan. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu bagi mereka yang memberi minum umat itu serta ternaknya. Satu hal yang Tuhan juga ingin menguatkan kita, memberi kita sumber kekuatan adalah pada saat kita tidak tahu apa lagi yang dapat kita lakukan, masih ada satu hal yang Tuhan izinkan kita lakukan. Apa itu? Tuhan ingin kita untuk belajar mengambil langkah iman yang paling sederhana yang Anda mampu lakukan. Jadi pada saat Anda sudah tidak tahu mau melakukan apapun, ternyata masih ada satu hal yang masih Anda dapat lakukan, yaitu ambillah langkah iman terkecil yang dapat Anda ambil, yang Anda tahu Tuhan telah taruh di dalam hatimu. Tuhan tidak memerintahkan Musa untuk melakukan hal-hal yang rumit. Dia tidak berkata pada Musa bahwa, hei kamu harus menari-nari mengelilingi batu itu, atau pakai praise and worship dan doa puasa 40 hari. Tuhan hanya bilang sederhana, berbicaralah kepada batu itu, perintahkanlah batu itu, dan air akan keluar. Dan saya percaya Tuhan bahkan akan membuat airnya keluar, bahkan jika Musa gagal melakukannya. Karena pada ayat selanjutnya kita akan tahu bahwa sebenarnya Musa gagal melakukan perintah Tuhan yang sederhana itu. Tuhan yang kita cari, yang Tuhan cari dalam diri kita, bukanlah kehebatan kita. Bukanlah kemampuan kita untuk mengeksekusi hal-hal yang membuat dunia berkata, wow orang ini hebat. Ya, Tuhan ingin kita melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan dengan baik. Tapi Tuhan tidak mengukur kita dengan kehebatan manusiawi kita. Yang Tuhan cari adalah apakah kita mau beriman dan taat akan apa yang Dia katakan. Dan sangat sering Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal yang spektakuler kok. Karena Tuhan sangat menghargai iman yang kecil dan yang sederhana. Tuhan berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau akan dapat memindahkan gunung. Amin. Dan di sini saya tulis bahwa a small simple act of faith. Satu tindakan yang kecil dan sederhana, tindakan iman yang kecil yang sederhana akan selalu membawa kita kepada iman yang lebih besar. Dan akan selalu membawa kita pada pimpinan Tuhan untuk mengambil langkah selanjutnya. Ada amin? Oleh karena itu jika pada saat ini Anda dikepung oleh rumors, Anda dikepung oleh keadaan yang tidak jelas, banyak daripada kita yang hari-hari ini sumber daya ekonomi kita bukan lagi cukup tapi minus.
Tuhan berkata ada satu rahasia untuk tetap kuat. Engkau akan kuat pada saat engkau mempraktekkan imanmu. Amin. Karena orang yang mempraktekkan imannya akan selalu lebih kuat daripada orang yang hanya sekedar dengar firman Tuhan. Amin. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati artinya tidak ada faedahnya. Tapi jika Anda dengar firman Tuhan ini dan Anda mengambil keputusan bahwa Anda ingin melakukan langkah iman yang paling sederhana yang pertama, yang hanya itu kekuatan Anda, tapi disitulah iman Anda. Saya percaya Tuhan akan mengambil langkah imanmu. Dan Tuhan akan memberkati engkau dengan iman yang lebih besar. Dan Tuhan akan memberi engkau jalan yang selanjutnya. Dan engkau akan melangkah lagi menuju kemenangan selanjutnya. Oh, beri tepuk tangan pada Tuhan. Oleh karena itu juga, mari kita lakukan hari-hari ini. Kita sedang berbicara tentang keadaan di mana mungkin kita tidak pernah alami ini, social distancing. Walaupun secara istilah social distancing, tapi jangan sampai menjadi relationship distancing. Jangan sampai hubungan kita satu dengan lain akhirnya menjadi hancur. Mari kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita jaga iman kita, lebih banyak berdoa. Mari kita bahkan lebih banyak berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita mulai mendoakan teman-teman kita. Bahkan mulai jika kita selama ini terlalu sibuk bekerja, saat ini kita punya banyak waktu untuk mendoakan orang-orang yang punya masalah, orang-orang lain, orang-orang yang dalam ketakutan, orang-orang yang gak kenal Tuhan. Mari kita penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana kalau kita pakai kesempatan ini untuk hafal banyak ayat-ayat Alkitab yang baru? Bagaimana jika kita belajar lagu-lagu rohani yang baru? Bagaimana jika kita membaca buku rohani yang kita belum pernah baca? Mari kita membangun kebiasaan yang baru. Mari usahakan untuk ikut CG. Ikut CG-nya live atau online, pokoknya kita ikut CG. Mari kita mungkin tidak pernah bersihkan rumah karena kita selalu sibuk. Mari kita bersihkan rumah kita, bersihkan kloset kita, bersihkan kamar kita, bersihkan kamar anak kita, bersihkan akuarium kita. Mari kita berhenti terlalu ngelihat HP terus tentang berita-berita buruk. Mari kita mulai untuk mengirimkan ayat-ayat yang membangun iman orang lain. Mari kita membagikan positive message kepada orang lain. Mari kita melakukan tindakan-tindakan yang peduli orang lain. Ada amin tempat ini? Itu adalah langkah-langkah iman. Karena saya percaya setelah melewati hari-hari ini, yang Tuhan rindukan adalah iman kita bukan tambah lemah, tapi iman kita tambah kuat. Amin. Kemudian yang terakhir, ayat 9 dikatakan lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Seakan-akan Musa nurut. Ya. Di ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Anda ingat tadi apa yang Tuhan minta Musa lakukan? Tuhan hanya minta sederhana. Tuhan bilang kamu ngomong sama batu itu, airnya keluar. Saudara, ini adalah kasus curcol pertama yang saya temukan dalam Alkitab. Ini adalah kasus Nabi curcol. Apa itu curhat? Curhat yang nyolong, menyolong-nyolong untuk curhat. Musa sudah mangkel dengan orang Israel dan dia memakai kesempatan itu untuk omelin orang Israel. Tapi dalam memakai kesempatan itu untuk mengomelin orang Israel, dia sebenarnya tidak melakukan apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Sesudah itu, sesudah memukul bukit batu itu dengan tongkatnya, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka minum. Ternyata Tuhan dapat melakukan apa yang dia ingin lakukan, walaupun Musa tidak lakukan apa yang seharusnya Musa lakukan. Karena Tuhan itu baik, amin. Tetapi Tuhan berfirman di ayat 12 kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Wow. Tahukah Anda siapa yang menulis kitab bilangan? Yang menulis kitab bilangan adalah Musa sendiri. Mengapa Musa mengizinkan apa yang salah
tentang dia dan dia lakukan pada Tuhan dicatat sampai hari ini kita baca. Karena Musa mengerti bahwa kita perlu belajar sesuatu yang penting dari pengalaman dia dengan Tuhan. Musa mengerti dia gagal percaya kepada Tuhan karena dia mengutamakan memuaskan perasaan dan emosi dan kepentingan dirinya pada saat Tuhan memberi dia tugas. Dan akhirnya tindakan Musa membuat Israel tidak lagi terfokus akan Tuhan yang baik, tapi terfokus pada kemarahan Musa. Banyak anak-anak Tuhan yang sambil melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya kita berusaha memuaskan diri kita, bukan menyenangkan hati Tuhan. Pelajaran yang Musa ingin kita pelajari hari ini adalah pada saat kita berusaha menaruh kepentingan kita di atas kepentingan diri Tuhan, pada saat itu kita akan menjadi lemah dan pada saat itu kita akan menjadi jatuh. Tapi sebaliknya, jika Anda mengutamakan kepentingan Tuhan dan saat Anda memberikan hidupmu untuk memuliakan Tuhan, di saat yang sama Anda akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Itulah pelajaran keempat yang Tuhan ingin berikan kepada Anda bagaimana Anda dapat jadi kuat. Apa itu? 4 hal yang dapat membuat Anda kuat. Present Worship Song Leader silakan naik. Yang pertama adalah you will be strong when you know God. Engkau akan kuat saat engkau kenal Tuhan. Kedua, you will be strong, engkau akan kuat pada saat engkau mengerti Dia punya rencana bagi kehidupanmu. Yang ketiga, engkau akan kuat pada saat engkau hidup dengan iman dan melakukan imanmu di dalam Dia. Walaupun imanmu kecil, apapun kau lakukan kecil, engkau akan jadi kuat. Yang keempat, engkau akan menjadi kuat pada saat engkau menaruh Dia nomor 1 dan engkau segenap hati ingin memuliakan Dia. Ada amin di tempat ini. Tuhan ingin kita kuat, Tuhan ingin kita belajar untuk percaya kepada Dia, supaya pada hari-hari ini, keadaan di mana kita mau tidak mau bergantung kepada Dia, keadaan itu akan membuat kita bukan makin lama makin lemah, tapi pada akhirnya makin lama makin kuat. Dan bukan hanya makin lama makin kuat, tapi makin lama makin menjadi seperti Kristus dan masuk ke dalam rencananya. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Karena saat ini dalam hati saya percaya banyak orang yang berkata, Tuhan hari ini aku tidak merasa kuat. Aku perlu kekuatan-Mu Tuhan. Karena apa yang aku lihat di sekelilingku bukanlah sesuatu yang encouraging, bukanlah sesuatu yang menguatkan. Dan jika kita melihat apa yang telah terjadi di negara-negara yang lain, kita melihat bahwa apa yang kita alami di Indonesia hari ini bisa jadi hanya adalah satu permulaan. Tapi saya berdoa dan saya mengajak Anda untuk berdoa bersama bahwa Tuhan akan membela negara ini. Dan saya berdoa bahwa korban COVID di Indonesia tidak akan sebanyak negara yang lain. Saya percaya akan hal itu. Tapi lebih daripada hanya sekedar melewati musim yang mengerikan ini tanpa mengalami kesakitan, Tuhan ingin memakai musim ini untuk melatih anak-anaknya. Karena hati Tuhan adalah hati seorang warrior, seorang pemenang, seorang ayah yang baik. Dia selalu ingin melatih anaknya untuk berperang dan untuk mempunyai kekuatan untuk menampung kemuliaan dan rencananya yang luar biasa. Oleh karena itu saat ini hanya ada satu cara bagi kita untuk menerima kekuatan itu. Jika Anda di rumah saat ini juga, Anda belum mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, saya ingin mengajak Anda sebentar lagi kita akan menyembah Tuhan dan setelah itu kita akan berdoa bersama. Kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk sekali lagi dalam hati kita, untuk menjadi Tuhan dan juru selamat dan kekuatan kita. Mari kita sembah Dia. Lagu ini juga menjadi doa kita bersama. Datang mendekat kepada Dia. Jika saat ini engkau datang dengan kelemahanmu, mulailah dengan langkah iman. Nyanyikan haleluya. Tinggikan Dia dulu. Dia akan memberi engkau kekuatan. Katakan ini sungguh engkau hebat. Engkau ajaib dan perkasa. Engkau melakukan perbuatan yang baik dalam hidup. Nyanyikan ini dengan iman. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Taruh tanganmu di dadamu dan sembah Dia. Sungguh kau
ada terobosan, ada hadirat Tuhan di tempat di mana Anda berada saat ini. Perbuatanmu, arahkan tanganmu ke arah televisi jika Anda ingin menyembah bersama. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat. Kita akan nyanyikan lagu ini secara lengkap. Kita akan nyanyikan dari bait yang pertama. Oh Jesus, haleluya. Bawa puji-pujianmu di hadapan Dia. Setiap puji-pujian menghancurkan pekerjaan yang gelap. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Jesus, oh kami sembah Engkau. Mulai berbahasa roh saat ini. Mari mulai menyembah Dia. Katakan, Engkau Tuhan kekuatanku. Aku membawa keadaanku saat ini. Aku percaya Engkau memperhatikan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak jauh daripada. Urapan-Mu turun saat umat-Mu menyembah. Sungguh Kau hebat Tuhan, Engkau menjamah setiap orang. Jika Engkau ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, dimanapun Engkau berada saat ini. Bahkan jika saat ini Engkau sakit, jika saat ini Engkau untuk pertama kalinya menyadari bahwa satu-satunya kekuatan yang dapat menyelamatkan Engkau bukanlah vaksin, bukanlah obat, bukanlah uang, bukanlah manusia yang lain, tapi adalah Yesus. Dan bersama dengan Dia tidak ada dapat memisahkan engkau lagi daripada kasih-Nya, dari keselamatan, daripada kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kekekalan. Maukah engkau mengulang doa ini bersama dengan saya, berkata, Tuhan Yesus, ini aku berdosa, tapi aku tahu saat ini Engkau ingin mengampuni dosaku. Engkau menyelamatkanku, Engkau menebusku. Pada saat Engkau mati di kayu salib, dosaku terhapus di dalam Engkau. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah kehidupan dan sukacitaku. Jadilah kekuatan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupanku. Dan jadilah Rajaku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadilah Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus. Semua berkata, beri tepuk tangan yang luar biasa pada Dia. Dan saya juga ingin berdoa bagi Anda saat ini, dimanapun Anda berada, jika Anda merasa kesakitan, jika Anda merasa ketakutan, jika Anda merasa ada hal-hal yang Engkau perlu bawa di hadapan Tuhan, mari kita dapat mengulurkan tangan, kita sama-sama jemaat juga mengulurkan tangan. Kami berdoa, kami satukan hati Tuhan saat ini di dalam hadirat-Mu. Karena firman yang Kau sampaikan tidak akan kembali dengan percuma. Engkau berkata, bahwa Engkau rindu untuk kami mengenal Engkau. Dan Engkau Tuhan yang hidup. Saat kami mengulurkan tangan di hadapan-Mu dari rumah dimanapun kami berada. Ada satu kehidupan yang baru yang ditransfer, yang turun ke dalam setiap jemaat-Mu yang berdoa pada saat ini. Sakit penyakit di dalam nama Yesus. Aku ikat Engkau, aku usir Engkau dari setiap tubuh orang-orang yang berdoa ini. Dan juga pada orang-orang yang telah mengenal orang yang sakit ini di dalam nama Yesus. Yang ada saat ini adalah perlindungan Tuhan, kesembuhan, dan tubuh yang dipulihkan lagi. Tuhan, Engkau berkata juga bahwa saat kami mengenal Engkau dan rencana-Mu, kami percaya Engkau punya rencana, maka kami dikuatkan. Oleh karena itu saat ini bagi orang-orang yang sedang mengalami struggle secara ekonomi, orang yang sedang mengalami struggle dalam relationship mereka, dalam pernikahan mereka, dalam hubungan antar keluarga dengan hubungan bisnis, hamba berdoa saat ini Tuhan, Engkau datang di antara setiap pihak.
Karena Engkau adalah damai yang turun dari surga, Engkau adalah shalom yang tidak dapat dipungkiri. Saat ini shalom Tuhan turun pada setiap keluarga, setiap pernikahan, setiap hati yang galau, setiap hati yang merasa tidak mempunyai masa depan. Mereka akan lihat bahwa Engkau Tuhan yang merubah 5 roti 2 ikan untuk bakasin makan 5.000 orang. Mereka akan lihat bahwa pada saat janda itu sudah kehabisan minyak dan tepung yang terakhir. Engkau sanggup untuk membuat tepung yang mereka punyai tidak habis-habisnya. Engkau sanggup memenuhi kebutuhan setiap anak-anak-Mu yang datang meminta kepadamu. Tuhan, Engkau berkata juga untuk kami melangkah dengan iman. Oleh karena itu Tuhan, saat ini bagi kami yang sudah tidak beriman lagi pada Engkau, Engkau tambahkan satu iman yang baru. Karena Engkau berkata iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan telah disampaikan dan kami percaya saat ini iman dan roh dari banyak anak-anak Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang baru terima Tuhan saat ini mereka menerima satu urapan dan satu roh dan satu iman yang baru. Mereka dibangkitkan, mereka tidak lagi melihat keadaan mereka dengan kekelaman. Tapi mereka lihat ada sinar kemuliaan dan kemenangan yang saat ini turun dalam hidup mereka. Dan dengan iman mereka akan mulai melangkah. Dan Engkau berkata Engkau memberkati orang-orang yang hatinya tertuju kepada Engkau. Mereka akan berjalan, mereka akan berlari, dan mereka akan terbang seperti Raja Wali, menyongsong Engkau ke dalam kemuliaan-Mu. Dan Tuhan, Engkau mengajak kami untuk mementingkan Engkau dalam hidup kami, untuk memuliakan Nama-Mu, dan izinkanlah kami Tuhan di tengah-tengah masa-masa yang penuh dengan ketakutan ini, untuk menjadi bagian daripada kabar baik yang kami dapat sampaikan kepada semua orang-orang yang memerlukan kabar baik. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami katakan tentang Engkau, Engkau lebih rindu bagi mereka untuk mengalaminya. Dan hari-hari ini kami akan melihat banyak kesaksian yang luar biasa. Orang-orang mengenal Engkau, mengalami Engkau, bahkan dikunjungi oleh Engkau secara pribadi. Dan mereka satu hari kami akan bertemu dengan mereka di tempat ini, di gereja Mawar Sharon di tempat ini. Dan kami akan sama-sama mendengar kesaksian yang luar biasa. Engkau menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera kami rasakan di tempat ini. Kekuatan yang baru kami rasakan juga dalam hati kami. Engkau terus bekerja meteraikan firman-Mu. Dan kami percaya mulai hari ini kemenangan yang baru telah terjadi. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan, beri tepuk tangan pada Dia, Tuhan luar biasa. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, untuk firman-Mu boleh menguatkan kami. Untuk kami belajar, kami akan berusaha untuk kami tidak lagi menoleh ke belakang, mesir masa lalu, kejadian sekarang, tapi kami memandang hari depan yang penuh pengharapan bersama Engkau. Amin. Tuhan, kuatkan, teguhkan kami pada segala sesuatu. Untuk kami tidak takut, kami tidak khawatir. Berikan kami keberanian untuk kami melangkah bersama Engkau. Dengan percaya kepada Engkau bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi segala roh takut, khawatir, roh kebimbangan, roh kegalauan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang menyaksikan melalui streaming ini, Tuhan. Engkau luputkan dari segala virus, corona, demam berdarah, dan sakit apapun. Karena kami percaya ada perbedaan antara benar dan orang fasik. Kami berjalan dengan iman, kami berjalan melangkah bersama Engkau. Kami tidak akan berdiam diri, tapi kami boleh banyak hari-hari ini berdoa untuk jiwa-jiwa. Di balik corona akan banyak orang cari Engkau, mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak orang terhilang akan diselamatkan. Karena tidak ada jalan lain melalui corona ini, hanya Engkau lah yang bisa menyembuhkan, hanya Engkau lah yang dapat melakukan mujizat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sertai pada hari yang datang, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sidang kasih Tuhan angkat ke tangan-Mu, dan terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang tidak berubah, dan urapan Roh Kudus yang selalu akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan-Mu. Mulai saat ini sampai Maranatha, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah online hari ini pasti membangun kehidupan kita. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online minggu depan. Jangan lupa beritahu dan ajak teman-teman serta semua keluarga untuk bersama-sama beribadah melalui jalur online ini. Bagikan linknya dan ingatkan mereka bahwa social distancing bukanlah hambatan untuk kita mencari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Immanuel selalu menyertai, menjaga, dan memelihara kita untuk menjalani hari demi hari sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.